Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Ajari Aku Islam pada level yang ketiga di materi tauhid. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan kemunafikan di bagian pertama. Insyaallah kita akan membagi pembahasan kemunafikan ini menjadi dua pertemuan, yaitu pada insyaallah pertemuan yang ke-8 ini dan juga pada pertemuan yang ke-9 di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yang berkaitan dengan kemunafikan ini pada pertemuan yang ke-8 ini membahas mengenai pengertian perkataan nifaq atau kemunafikan itu sendiri. Nifaq itu secara bahasa adalah termasuk dalam pengelabuan atau juga disebut sebagai makar, dengan menampakkan sisi yang baik dan menyembunyikan sisi yang buruk. Adapun secara istilah, nifaq atau kemunafikan itu berarti menampakkan Islam dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan dalam hatinya. Dinamakan demikian karena orang yang bersifat munafik atau orang munafik memasuki gerbang Islam lewat satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Karena sedemikian berbahayanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Munafiqun secara khusus untuk membahas perangai orang-orang munafik. Demikian juga di ayat-ayat yang lain pada surah-surah yang lainnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dengan firman-Nya, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik, yaitu mereka keluar dari Islam, keluar dari syariat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lebih buruk dari orang-orang kafir, serta di antara dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil al-asfal minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan kelak pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Banyak ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik ini, demikian juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka, ya, orang-orang munafik itu hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka itu hanyalah menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dalam Al-Quran juga disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir
neraka jahanam. Kemunafikan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kemunafikan secara i'tiqadi atau secara keyakinan dan secara amali, secara perbuatan. Dan insyaallah pada kesempatan pertemuan ini kita menyebutkan tentang pembagian yang pertama, yaitu nifaq i'tiqadi, nifaq atau kemunafikan keyakinan. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita sempurnakan pembahasan yang kedua, yaitu pembagian yang kedua, yaitu nifaq amali, yaitu nifaq yang berkaitan dengan perbuatan. Yang pertama, nifaq i'tiqadi atau kemunafikan keyakinan adalah disebut juga sebagai nifaq akbar, kemunafikan yang besar, karena pelakunya menampakkan Islam secara zahirnya dan menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Nifaq semacam ini mengeluarkan pelakunya dari Islam dan akan dicampakkan ke dalam neraka, dan neraka yang paling bawah, waliya'udzubillah. Sebagaimana dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Allah Subhanahu wa taala juga telah mensifati orang-orang munafik dengan gambaran yang paling buruk dari segala yang paling buruk, yaitu dari kufur, kufur tanpa iman, kedua memperolok-olok agama dan pemeluknya, kemudian yang ketiga membantu musuh Islam dalam memerangi Islam dan pemeluknya. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa orang munafik itu terus ada sepanjang zaman, ya, terutama di saat Islam dalam kekuatan yang penuh dan tidak mungkin untuk dikalahkan secara berhadapan, maka mereka akan pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, dan agar mereka dapat hidup damai di dalam naungan Islam, di mana ketika mereka nampak sebagai orang Islam, maka darah dan harta mereka dilindungi oleh pemerintah Islam. Secara lahirnya orang munafik itu beriman kepada Allah, mengimani malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat, bahkan qada dan qadar. Namun batinnya atau hatinya mendustakan semua yang ditampakkan secara lahir tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir orang-orang munafik dan membeberkan rahasia mereka secara detail dan secara jelas di dalam Al-Quran, supaya orang-orang beriman waspada terhadap tipu daya mereka yang sangat halus dan tersembunyi, sebagaimana kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi, yaitu kelompok mereka ini terbagi atas beberapa kriteria. Pertama, berbohong atau berdusta serta berpura-pura merupakan ciri utama mereka, yaitu orang munafik. Mereka memiliki dua wajah, yaitu berusaha menampakkan keimanannya kepada Allah Ta'ala, dan mereka juga dengan kesesatannya mengaku telah menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengejek orang-orang yang beriman. Ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dengan melaksanakan syariat Islam dalam diri dan kehidupan orang-orang beriman, maka orang-orang munafik mengolok-ngoloknya, mempersendaguraukan, namun pada dasarnya mereka adalah orang yang menipu diri mereka sendiri dan mengolok-ngolok dirinya sendiri tanpa sepengetahuannya, sehingga akibat perbuatan tersebut akan kembali kepada mereka. Sebagaimana perbuatan buruk pasti akan menghasilkan perbuatan buruk juga pada pelakunya. Kemudian kriteria yang kedua dalam surah Al-Baqarah tadi, orang munafik meyakini bahwa perbuatannya selama ini membawa kebaikan, bukan satu hal yang ceroboh, bukan juga satu yang rusak. Namun sebaliknya,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, demikian juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perbuatan mereka ini merupakan perbuatan kerusakan dan kekacauan umat. Adapun kebaikan sendiri berupa perbuatan baik dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga sangat berbanding terbalik dengan sifat orang munafik tersebut. Beberapa dari manusia juga bisa disebut sebagai golongan orang. Beberapa dari manusia bisa disebut syaitan karena ia memiliki sifat-sifat syaitan, yaitu mengajak pada maksiat dan kekafiran, serta memerintahkan kepada kemungkaran dan menghalang-halangi kebaikan. Ini kriteria yang ketiga. Kemudian kriteria yang keempat di sini adalah orang-orang munafik yang rela mengganti keimanan dan petunjuk Allah dengan kekafiran dan keingkaran, akan berada dalam kesesatan, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dahsyatnya derita yang dialami oleh umat Islam karena orang-orang munafik merupakan musuh dalam selimut yang senantiasa menyebut-nyebut bahwa mereka menolong umat Islam dan memberikan kesetiaan yang total kepada kaum muslimin. Namun sesungguhnya kebencian yang membara dan dendam yang membakar di hati mereka yang paling dalam. Itulah orang-orang munafik. Kebencian dan permusuhannya terhadap Islam dikemas sedemikian rupa sehingga orang-orang yang tidak memahami sifat dan karakternya akan menganggap mereka sebagai ulama, dan mereka juga disangka sebagai orang yang melakukan perbaikan di muka bumi ini, padahal mereka adalah orang-orang yang bodoh dan tidak tahu, serta membuat kerusakan di muka bumi ini. InsyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan sempurnakan pembahasan yang berkaitan dengan kemunafikan i'tiqadi atau kemunafikan keyakinan ini. Demikian juga pembahasan yang berkaitan dengan kemunafikan amali, kemunafikan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan dan menjadikan kita orang-orang yang jujur dalam keimanan kita kepadanya, dan menjadikan kita termasuk penghuni surga dan memberkahi kita dimanapun kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi